Sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terupdate hanya untuk Anda. Dan inilah Breaking News selengkapnya. Vonis 2 oknum polisi pencuri mobil di Bandar Lampung lebih rendah dari tuntutan. Bribda Chandra Setiawan dan Bribda Fajar Wicaksono, pelaku pencurian mobil di Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung, divonis ringan daripada tuntutan. Bribda Chandra Setiawan divonis 1 tahun, lebih rendah dari tuntutan 1 tahun 6 bulan. Sementara itu Bribda Fajar Wicaksono divonis 1 tahun 6 bulan, sebelumnya dituntut 1 tahun 10 bulan. Hakim Sriwijayanti Tanjung membacakan putusan tersebut di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Rabu 21 Februari 2024. Jaksa Penuntut Umum Tribuana Mardasari mengatakan putusan keduanya dari hakim pihaknya menerima dan tidak banding. Saat ditanya kenapa putusan bisa rendah, JPU Tribuana tidak mau berkomentar. Terkait dakwaan baru, Bribda Fajar Wicaksono bukan dirinya yang pegang perkaranya dan ada jaksa lain lagi. Sebelumnya, Polresta Bandar Lampung berhasil menangkap 2 oknum polisi diduga mengambil Honda Brio merah berplat BE 1682GG. Korban bernama Muhammad Rizal Tengku Triawan, warga Kota Metro. Korban yang merupakan pengunjung tersebut kehilangan mobilnya saat sedang berbelanja di Mall Bumi Kedaton atau MBK. Korban belanja ke MBK bersama keluarganya pada Minggu 20 Agustus 2023 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku saat diamankan polisi telah mengubah plat kendaraan menjadi BE 1714ZH. Setahun 6 bulan, si Chandra 1 tahun. Berarti memang bener nggak ada tekanan-tekanan ya, Mbak ya? Terkait dengan profesinya, nggak ada ya? Nggak ada. Putusannya mengapa bisa sampai terkait dengan tuntutan lah? Tadi kita menerima kan, Mbak ya? Menerima. Kita bisa terima, kecuali hakim berseberangan pertimbangan dengan kita. Ya. Kemudian Baiklah Tribuners, kami sudah terhubung ke rekan kami di lapangan, Bayu Saputra. Selamat sore rekan Fenty. Selamat sore, Bayu. Bagaimana respon kedua tersangka dari putusan hukum tersebut? Iya, terima kasih rekan Fenty. Benar bahwasannya pada hari ini Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah memutuskan atau memvonis 2 polisi yang melakukan pencurian kendaraan mobil Honda Brio merah di Mall Bumi Kedaton atau MBK pada beberapa waktu lalu. Pada hari ini menjalani vonis dengan vonis selama 1 tahun 6 bulan untuk Fajar, dan Chandra divonis 1 tahun, atau hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan sebelumnya. Dan berdasarkan keterangan dari Jaksa Penuntut Umum Ibu Tribuana Mardasari, putusan yang ditetapkan oleh hakim pihaknya menerima dan tidak banding, dan pihaknya tidak mau berkomentar lebih lanjut, dan dia lebih memilih no comment terkait putusan yang dibacakan oleh Hakim Sriwijayanti Tanjung tersebut.
jaksa Tri saat ditanya putusan ini apakah diinginkan dengan jaksa penuntut umum, Tri mengatakan benar ini lebih ringan dari tuntutan yang sebelumnya. Menurutnya hakim telah memutuskan sesuai dengan pilihan dari hakim tersebut, dan ia mengatakan bahwasannya dua oknum polisi tersebut terjerat dengan kasus 363 KUH pidana dan tidak termasuk dalam curas yang 365 KUH pidana, sehingga menurut Tri bahwasannya tuntutan tersebut sudah sesuai. Kemudian untuk Fajar, ia mengatakan pihaknya tidak memegang perkara tersebut karena akan berganti dengan jaksa lainnya, dan pihaknya saat ini telah menerima putusan tersebut. Begitu rekan Penti. Lalu tanggapan JPU sendiri terhadap putusan hakim bagaimana, Bayu? Ya, terhadap putusan hakim yang diterima oleh jaksa, ia mengikuti aturan dan mengikuti semua kebijakan atau putusan yang ditetapkan oleh hakim tersebut dan tidak banding. Begitu rekan Fenty. Baik Bayu, terima kasih atas informasinya dan selamat kembali bertugas. Setahun 6 bulan, si Chandra 1 tahun. Berarti memang bener nggak ada tekanan-tekanan ya Mbak ya terkait dengan profesinya, nggak ada ya? Nggak ada. Putusan ini mengapa bisa sampai terkait dengan tuntutan lah? Tadi kita menerima kan Mbak ya? Menerima. Kita bisa terima, kecuali hakim juga seberangan pertimbangan dari kita. Ya. Baiklah, Tribuners, untuk kejelasan vonis 2 oknum polisi pencuri mobil di Bandar Lampung. Kita sudah bersama dengan Bang Zainuddin selaku pengamat hukum. Halo Bang Zainuddin. Halo Mbak Fenty, selamat sore. Selamat sore. 2 oknum tersebut, yakni Fajar Wicaksono, Bang, divonis selama 1 tahun penjara, sedangkan Chandra Setiawan divonis selama 1 tahun dan 6 bulan penjara. Menariknya di sini, apa penyebab pelaku dijatuhi vonis penjara yang lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum? Oke Mbak. Oke. Ya. Dalam sebuah pasal pencurian, dalam pasal 362 itu kan memang ancamannya maksimal sampai dengan 5 tahun penjara. Tapi itu hanya sebatas ancaman, paling lama. Sedangkan ada di pasal 363 ayat 3 itu ada ancaman sampai dengan maksimal 7 tahun penjara. Nah, tapi kita melihat sebenarnya tuntutan jaksa itu berapa tahun? Apakah ancaman pidana tersebut tuntutannya dituntut secara maksimal, atau tuntutan jaksa tersebut hanya misalnya 2 tahun atau cuma 1,5 tahun. Kalau cuma 1,5 tahun atau 2 tahun, kemudian putusannya itu menjadi 1 tahun atau 1 tahun 8 bulan misalnya, itu sebenarnya dari sudut pandang putusan yaitu sudah cukup. Tapi kalau kita melihat undang-undang di KUHP itu ancamannya bisa diancam, apalagi ada di pasal 363 itu
terutama ayat 3 itu dilakukan 2 orang atau lebih bisa sampai ancamannya maksimal 7 tahun penjara. Nah, ini akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat adalah, apalagi mereka berdua ini adalah oknum ya, penegak hukum yang seharusnya bisa menjadi contoh dan hukuman terhadap dua oknum ini bisa menjadi efek jera bagi yang lain, sehingga tidak terulang bagi oknum-oknum penegak. Nah, itu yang mungkin menjadi pertanyaan di sisi masyarakat, kenapa sih dua oknum ini selaku penegak hukum yang seharusnya menegak hukum melakukan tindak pidana dituntut secara ringan, sehingga putusannya pun tidak jauh berbeda atau selisih tipis dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Gitu Mbak Penti. Ya, selain itu juga Bang Zainuddin, dengan vonis putusan penjara lebih rendah ini berarti tidak terlalu memberikan efek jera. Dan apakah bisa berpotensi adanya peniruan oleh oknum polisi lainnya, Bang Zainuddin? Ya ini oknum ya, sekali lagi ini oknum, tapi dengan adanya putusan atau vonis ringan itu tentu saja tidak memberikan efek jera. Seharusnya kan sebagai penegak hukum justru ancaman pidananya, bahkan hukuman pidananya jauh lebih tinggi seharusnya dibandingkan dengan masyarakat biasa. Kenapa? Karena mereka sebagai penegak hukum seharusnya menjadi contoh dalam proses penegakan hukum di negara kita ini, bukan malah menjadi pelaku. Nah, seharusnya kalau perlu ditambah sepertiga dari ancaman yang ada misalnya, sehingga ini menjadi pelajaran bagi oknum-oknum penegak hukum yang lain agar supaya tidak mengulangi perbuatan ini lagi. Nah, itu menjadi catatan, saya pikir menjadi catatan bagi jaksa penuntut umum dalam hal ini mengapa menuntut dua oknum ini dengan tuntutan yang ringan, rendah, sehingga tidak ada efek jera bagi para pelaku, dan dikhawatirkan nanti ada oknum-oknum lain yang ya menilai ya tuntutannya saja rendah gitu, apalagi dengan putusannya. Seperti itu Mbak Penti. Baik Bang Zainuddin, setelah selesai masa hukuman ini apakah ada peluang lagi? Mengingat kedua polisi tersebut hanya mendapat hukuman yang tergolong ringan ya? Ya, jadi kalau kita melihat undang-undang atau peraturan, memang kalau vonis di bawah 2 tahun itu pegawai negeri atau kepolisian atau TNI itu tidak dipecat ya. Biasanya kalau pemberhentian tidak dengan hormat itu kalau di atas 2 tahun setahu saya di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga ketika mereka setelah selesai menjalani hukuman ini kemudian dieksekusi dan selesai, mereka bisa menjalani aktivitas mereka kembali. Sepengetahuan saya seperti itu. Dan saya pikir dengan ancaman yang rendah dan vonis yang rendah itu menjadi peluang bagi yang lain untuk dapat mengulangi perbuatan ini lagi gitu. Lain halnya kalau dituntut dengan tuntutan maksimal, kemudian divonis dengan putusan yang maksimal, sehingga ini menjadi efek jera bagi yang lainnya agar supaya tidak mengulangi perbuatan ini lagi. Gitu Mbak Penti. Baik Bang Zainuddin, terima kasih banyak atas informasinya dan waktunya tentang dua oknum polisi pencuri mobil di Mall Bumi Kedaton. Terima kasih. Ya, selamat sore. Dari YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat sore dan sampai jumpa.